Terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan ini, memang ada 3 golongan atau sholat 5 waktu, sholat sunnah, tadarus Al-Quran, i'tikaf, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai mau memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang insya Allah akan mengantarkan kita menuju derajat ketakwaan. Ada kalimat yang senantiasa diungkapkan oleh kaum muslimin, khususnya kaum muslimin di Indonesia, yaitu marhaban ya Ramadan. Kata marhaban ya Ramadan itu mengandung arti dan makna bahwa kita ketika kita menyambut bulan suci Ramadan ini disertai dengan rasa riang gembira, lapang dada, dan tidak menganggap bahwa kedatangan bulan suci Ramadan ini akan mengganggu dari kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa kita lakukan. Kita bergembira karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita berpuasa. Di bulan suci Ramadan ini, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dinyatakan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, dan Allah telah mewajibkan puasa di bulan suci itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan wa tughallu asyayatin, dan dibelenggu ya setan-setan. Dan juga menurut hadis ini bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu malam, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari bulan suci Ramadan itu. Olehnya itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan ini, memang ada 3 golongan atau 3 kelompok orang atau manusia. Yang pertama adalah orang yang merasa terganggu atau merasa kebiasaan-kebiasaan dari yang senantiasa dia lakukan setiap hari itu merasa tidak nyaman karena kedatangan dari bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, ada orang yang biasa-biasa saja di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Barangkali hanya perbedaannya hanya memindahkan jadwal makannya, yang tadinya makannya pagi, siang, sore, sekarang dipindahkan jadwalnya menjadi sahur dan setelah maghrib. Itu yang kelompok yang kedua yang menganggap bahwa kedatangannya hal yang biasa saja. Tetapi ada kelompok yang ketiga, yaitu orang yang senantiasa bergembira dan berlapang dada, dan sekaligus juga menginginkan keberkahan dan kemuliaan dari bulan suci Ramadan ini dengan mengisi, berniat untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai ibadah, ya, baik ibadah wajibnya, sholat 5 waktu, sholat tarawih dan sholat witirnya, sholat-sholat sunnah yang lain, tadarus Al-Quran, i'tikaf, dan mungkin juga
beramal, bersedekah, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu terkait dengan ketiga kelompok ini kita berharap menjadi orang yang kelompok yang ketiga ini, yaitu berlapang dada, bergembira, dan menyambutnya dengan penuh keimanan. Karena barang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena keimanan dan penuh harap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan suci Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan menurut Allah, menurut di dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li, bahwa setiap amal dari ibadah seorang hamba itu untuknya kecuali puasa adalah untukku, wa ana azibih, dan aku akan memberikan pahala untuknya. Olehnya itu dengan hadis ini kita bisa memahami bahwa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang disandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki keistimewaan dan keutamaan. Seperti kalau kita mengatakan Baitullah, rumah Allah, berarti itu memiliki keutamaan. Ketika kita mengatakan Abdullah, berarti artinya seorang hamba yang memiliki keutamaan-keutamaan. Begitu juga puasa, karena disandarkan oleh kepada Allah, maka puasa ini juga memiliki keutamaan-keutamaan. Dan juga puasa ini adalah merupakan puasa yang terbebas dari unsur riya, ingin dilihat oleh orang lain. Karena yang tahu bahwa seorang itu puasa hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sholat terlihat gerakan takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Begitu juga haji, ya, terlihat oleh banyak orang. Zakat, mengeluarkan zakat juga terlihat, tetapi yang namanya puasa hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirian, dalam kesepian, dia tetap menjaga untuk tidak puasanya batal, ya, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya dan Maha mengetahui. Dan sekaligus juga bahwa puasa ini akan Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Wa ana adzibih, ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa puasa itu adalah satu paket dengan ibadah-ibadah yang lain. Olehnya itu mari Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi mari isi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan soleh kita, baik berupa sholat 5 waktu, sholat sunnah, tadarus Al-Quran, i'tikaf, berbagi kepada orang lain, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di awal bulan suci Ramadan ini hati kita lapang dan juga iman kita kuatkan, karena perintah untuk berpuasa adalah panggilan bagi orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu agar kamu sekalian bertakwa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.